Anak saya bilang sendiri, bilang, "Bapak, perut saya agak besar sedikit." Terus saya lihat. Pagi itu menjadi awal kehancuran hidup Tina. Parto yang selama ini telah dianggapnya seperti ayah kandungnya sendiri, ternyata tega memperkosanya. Tidak Mbak, kalau saya menolak ya saya diancam itu Mbak. Usai melampiaskan nafsunya, Parto pun berangkat bekerja seperti biasa. Tina yang tengah menangis sambil menahan sakit, ditinggalkannya begitu saja. Rupanya Parto tak cukup puas hanya dengan kejadian pagi itu. Apalagi Tina kini takut terhadapnya. Ketakutan Tina inilah yang dimanfaatkan Parto. Habis ngeliat terus melakukan adegan itu, Mbak, di depan TV itu 1 kali. Terus yang 5 kali itu di dalam kamar tiap berangkat kerja. Parto begitu gelap mata. Berkali-kali menodai putri terinya, ia sampai tidak menyadari bahwa ada yang berubah pada diri Tina. Baru pada bulan Agustus 2005, Parto mulai menyadari perubahan tersebut. Parto pun menghentikan perbuatan bejatnya. Lantas, Parto pun menanyakan kondisi tubuh sang anak. Anak saya bilang sendiri, bilang, "Bapak, perut saya agak besar sedikit." Terus saya lihat. Kekhawatiran Parto berubah menjadi kenyataan pahit. Selama ini ternyata Tina memendam rahasia. Gadis itu tengah mengandung. Ya terus langsung dia itu malu Mbak. Dia diam aja. Parto pun tersentak. Ia tak pernah menyangka perbuatannya akan berujung pada kehamilan Tina. Karena tak siap dan bingung, Parto belum sempat berbuat apa-apa ketika Tina akhirnya bercerita kepada Tati sang ibu. Seketika itu juga meledaklah amarah Tati. Ia merasa dikhianati oleh suaminya, tapi ia juga tak menyangka Parto begitu tega menyakiti anak tirinya. Untungnya, Tati bertindak cepat. Tanpa pikir panjang, Tati langsung membawa Tina untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Setelah mendapatkan laporan dari Tina dan Tati, polisi pun langsung melakukan penangkapan terhadap Parto. Parto yang saat itu sedang berada di rumah hanya bisa pasrah. Dan tanpa ada perlawanan apapun, Parto langsung dibawa ke kantor polisi. Walaupun pasrah saat ditangkap, saat pemeriksaan Parto masih berusaha mengelak. Parto mengatakan hubungan yang kedua kali dan seterusnya adalah tanpa paksaan sama sekali. Parto memang boleh berkata apa saja, tapi polisi telah menemukan kebenarannya. Dan akhirnya Parto pun menyerah dan serta-merta mengakui perbuatannya. Tersangka telah mengakui secara terus terang, tidak berbelit-belit juga dalam memberikan keterangan, sehingga memudahkan untuk pemeriksaan. Kita subsidiarkan juga dengan 294 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Walaupun Parto telah mengakui semua perbuatan bejatnya, tapi itu takkan mengubah apapun juga. Masa depan Tina telah ternoda. Dan kini harapan Tina terhadap orang yang telah menghancurkan kehidupannya pun hanya satu. Hukum harus ditegakkan. Seberat-beratnya Mbak. Pokoknya ya saya mau ya
ya hukuman mati itu Mbak. Parto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada hukum. Dan kenyataan yang lebih pahit lagi adalah bahwa Parto harus menghadapi keluarganya sudah tidak menginginkan kehadirannya lagi, entah sampai kapan.